السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والأولياء والصالحين والأربعة الأئمة المجتهدين في الدين والعلماء العالمين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين، ونخص خصوصا مؤلف كتاب تفسير الموضوعي سيدنا ومشايخنا لمن حبنا في أن الله عند درجاتهم الجنة وكسر مصوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفع الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت تعلم والتعلم والتذكر والتذكر والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, ngajeng punika kita tasih pinaringan kesempatan taufik hidayah min Allah sehingga kita saged salat subuh berjamaah melanjutkan tafaqquh fiddin. Dawuh Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sinten mawon sing dikersakaken dening Gusti Allah dados hamba ingkang khair, ingkang sae mugi Gusti Allah, maka Allah bakal memahamaken tentang agama Gusti Allah. Dan sumber agama niku Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah di awal bulan Dzulqa'dah, ya. Berarti ini sudah masuk musim al-hajj, musim haji. Ini pas dengan maudhu tema pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di antaranya di surah awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi termasuk bulan Dzulqa'dah niki kita ada namanya bulan di mana kita ada perintah untuk haji di Baitullah, ya. Niki mangke insyaallah mboten kula bahas tentang hajinya, tapi tentang sifatnya orang yang haji. Nah, di antaranya itu di terakhir di juz 2 pertengahan itu al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Di situ kali Gusti Allah niku orang yang haji itu disuruh membawa bekalin apa? Takwa. Maksudnya pripun kok malah ken tazawwadu kali takwa? Karena fa inna khairaz zati taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu ya hanya takwa. Takwa kepada Allah. Maya sampai kemarin itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Jadi kuncinya orang itu pengen dimudahkan sekabehane, karena haji niku ibadah fisik ya. Terus tanpa kita takwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ya, maka nggak mudah haji ini. Tapi karena kita itu kalau sudah takwa kepada Allah, benar-benar imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, napa sing didhawuhaken Gusti Allah ditaati ya, yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah kemudian ditinggalkan, maka sama Allah akan diberi kemudahan. Ketika haji itu dilalah yuk diparingi sehat. Kata sing haji niku biasanya sakit-sakitan telek teng Indonesia, tasik teng dalem. Tapi ketika haji padahal di sana musimnya musim dingin seumpama. Itu yang menter ya, suwehat. Kadang obatnya mboten didamel blas. Kuwatah ngoten niku cerita-cerita jamaah yang baik umroh maupun haji yang alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kalau kita sudah membawa bekal yang namanya takwa itu, biasanya sakit-sakitan sama Allah dikasih kesehatan. Karena yang ngasih sakit ya Allah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walaupun betul dokter lah, memang kondisinya yo sama Allah dibuat sakit yo malah kerepotan dokter. Biasanya kalau tim medisnya yang di haji itu kadang kewalahan, yang banyak itu kewalahan. Karena kadang kita itu dibekali hanya medis tapi nggak dibekali untuk bagaimana kita itu di sana itu sama Allah itu biar disehatkan. Dikasihlah bekal takwa, tawakal Allah, karena itulah bekal nanti yang membuat insya Allah di haji itu nanti benar-benar dimudahkan sama Allah dalam ibadah manasiknya itu. Niki wonten sing badhe berangkat tahun niki teng RW pinten RW 8 ya. Atau saya kathah le RW 8 biasanya. Alhamdulillah mungkin yang memang jadwalipun berangkat semoga dimudahkan oleh Allah dan ampun supe betul bekal takwa. Niku sebelum bekal-bekal yang lain ya. Ya yang lain itu perlu diperlukan, tapi memang untuk supaya kita itu sama Allah dimudahkan segala-galanya ya, itu yang paling penting bawa takwa. Dan itu insya Allah yang ingin kulo sampaikan tentang masalah takwa yang sebenarnya ini sudah selesai ya untuk takwa kemarin, cuman ini tadi kulo kok ini kok pasmen dengan musim haji yang badai berangkat haji dibekali takwa. Nah ini saat ini kulo pembahasan selanjutnya ya. Jadi setelahnya takwa kepada Allah ya, sifatnya orang-orang muttaqin, itu di bawahnya itu ada sifatnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Karena ini sama-sama sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul tawwabin wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niki kula di juz sama di juz 29 ya. Di bawahnya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh itu. Nah, terus di akhirnya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Terus fa idza azamta, ini dari awal dulu ya, surah Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, kalau kita dawai Allah, kalau kamu itu punya azam niku napa? Niat sing bener-bener sae niku namanya azam. Kalau kita sudah niat seumpama napa? Badhe salat tahajud, fatawakkal 'ala Allah. Artinya kita itu minta kepada Allah supaya Allah jangan kersakaken kula saged tahajud ya Allah. Maka kalau kita sudah benar-benar niat azam yang kuat, pasti akan
dimudahkan sama Allah, akan dibangunkan. Karena ya tahajud itu pilihan juga, mboten ditakdir ngoten, walaupun damel alarm diulang ping 10 ya mboten bangun. Ya bangun tapi mek mateni alarm. Ya. Memang pilihan ya, leres. Nah, niku pilihane Gusti Allah. Jadi yang bisa tahajud niku harus bersyukur. Karena banyak di antara saudara-saudara kita itu yang belum mampu untuk tahajud. Bukan karena apa? Karena belum terpilih. Dawuh guru kula niku walau rokaatain, ya, walaupun 2 rakaat itu diusahakan. Jadi kalau sekarang jam 4 berapa 13 menit ya, lebih gede niku jam 4 bangun tasih cekap, nah, damel wudu, damel sholat 2 rakaat tasih cekap. Nah, jangan sampai mboten belas niku lho ya. Kalau kita tapi dengan tawakal kepada Allah ya. Karena tawakal itu ngeten lho, lek teng kitab Qomiyutuyan itu dijelaskan tawakal itu ada 3 tingkatan. Ada tawakal untuk bagi orang-orang yang awam, istilahnya derajat yang terendah lah istilahnya. Itu seperti tawakalnya orang yang menitipkan sesuatu kepada temannya, ya, kepada wakil. Semua ngeten, kula titip kenumbasne nopo seumpama kinumbasne makman kalih yuga kula. Nah, kula maka pasrah kepada anak kula niki untuk beli makanan. Ya namanya tawakal kepada wakil itu mboten seyakin dengan tawakal yang nanti tingkatan yang kedua dan ketiga. Jadi cukup tawakalnya memasrahkan kepada seorang yang kita wakilkan. Pada wakil itu tawakal, tapi tawakal sudah tawakal tapi masih terendah karena masih ada kemungkinan istilahnya keyakinan kita ini kadang berkurang, kadang sing diwakilnya kadang mengkhianati. Kuatah lho ngoten niku. Yang sepah kula niku gadah travel umroh atau haji ngoten. Niku awal-awal dulu itu pernah kapusan. Jadi beliau nderek tiang sing nembe dikenal, ya, terus kemudian karena abah ibu niku gadah jamaah kata, akhirnya ada yang titip-titip untuk bisa umroh, untuk haji. Nah setelah disetorkan uangnya dibawa lari, moro-moro dihubungi nggak bisa, padahal itu uangnya jamaah. Nah ini berarti akhirnya apa? Ya ngedrop. Maksudnya itu akhirnya sifat tawakalnya menyerahkan apa ya istilahnya urusan kepada wakil ini tadi akhirnya nggak tersampaikan karena ternyata yang diwakilkan adalah orang yang tidak amanat. Kan repot lek ngoten niku. Nah niki tawakale setengah-setengah lek ngoten niki, ya. Jadi kita nggak boleh loh ya tawakal kepada Allah setengah-setengah ngeten niki mboten angsal. Suladab rodoan ya. Mosok kula tawakal lah kalih Gusti Allah, tapi saya meragukan Allah. Iki Allah itu beneran ngasih saya rezeki apa enggak ya? Kinten-kinten ngoten niku pripun ya? Kaya dianggap Gusti Allah itu kaya napa niku namine temane sing dapate amanat ngoten niku. Kan yo pripun ngoten niku. Nggih kita kembali kepada Allah itu kok berarti rada menyepelekan Allah ya. Naudzubillah ya. Nah ini kalau mengiaskan mawon karena di dalam kitab Qomiyutuyan itu memang disindir. Orang-orang mukmin zaman akhir ini disindir. Kadang kita itu nggak berani punya anak. Banyak loh sekarang niku tiang menikah berumah tangga mboten wantun gadah putra. Mboten mek KB hanya 2 gitu mboten. Malah nggak mau punya anak. Padahal dalam Al-Quran wala taqtul auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Padahal dawuh Allah kita itu tidak boleh karena memang kembali ke masa jahiliyah dulu. Jadi orang itu dulu ketika punya anak itu banyak dibunuh. Ya, kalau punya anak dibunuh. Alasannya apa? Karena khasyata imlaq. Khasyata imlaq itu khawatir kepada
ekonomi dia tidak bisa memberi makan kepada anaknya, atau engko wedine lek ekonomine tambah seret terus gak bisa ngrumat. Padahal sing ngrumat lho, karena anak niku ketika lahir sudah membawa rizki minallah. Nah, ini kita harus yakin, tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Maka kalau kita punya anak ini pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah. Tapi kalau nanti didhawuhi pas manten anyar kali abah niku, wong niku lek duwe anake kaya ibarat nambah bake gerbong. Ibarat truk niku nggih. Truk niku lek mek satu bak niku isine ya paling pirang ton ngoten. Tapi lek ditambahi satu bak malih, wah itu malah bisa berton-ton ya. Nah, tambah telu, tambah papat. Ini kereta itu tambah panjang ya rezekinya apa bisa nampung tambah banyak. Ya ibaratnya ngoten niku. Ini zaman sakniki malah wedi. Wedine lek mboten saged biaya pendidikan mahal. Alasannya kathah lek zaman sakniki niku alasannya kuwathah. Nopo-nopo biaya mahal. Nah ini disindir kali Allah, masa kita itu meragukan Allah seperti kita pasrah ning koncone dhewe. Ya kanca itu wajar lah, mengkhianati enggak amanat wajar. Tapi Gusti Allah mosok akan mengkhianati itu kan yo mboten mungkin. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Dewe Allah sudah cukup. Tawakal kepada Allah itu sudah cukup, segala-galanya udah santai mawon. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi Allah penolong yang sebaik-baik penolong, sebaik-baik fa ni'mal wakil, ni'mal maula, sebaik-baik maula, pelindung kita, penolong kita. Fa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Maka ya otomatis kalau Allah itu sudah sebaik-baik yang menjaga, sebaik-baik yang pemberi, sebaik-baik pelindung kita, maka kita harus yakin. Nah, emang noto yakin. Nah, niki makanya tawakal sing pertama niki memang mayoritas ammatul mukmin ya. Kebanyakan orang mukmin seperti ini. Kadang wis dijamin rezekine di dalam Allah itu sudah disebutkan ya, banyak sekali ayat. Nahnu narzuquhum wa iyyakum tadi terus wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bahkan rezeki itu udah dia bukan hanya manusia ya, seluruh yang melata di muka bumi itu semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi sudah semuanya itu sudah ditata semua. Rezekinya si Sobah itu sampai mulai rezekinya wis entek berarti ya otomatis meninggal. Makanya lek orang meninggal itu lek tiang Jawa, wah itu berarti rezekinya wis entek. Lek rezekinya rong entek, rong bakal meninggal. Nah, kadang kita itu ya itu masih yo apa tenan apa yo. Mulai aku ngene terus sama Allah enggak di ini. Nah, suudzon kepada Allahnya itu yang menjadi ya itu tadi sesuai dengan kreteknya niku, keyakinannya niku. Tapi kalau keyakinan kita kuat kepada Allah, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Dan ya. Terus yang kedua, tawakal yang seperti tawakalnya seorang bayi kepada ibunya. Jadi nggih tawakal, cuman tingkatannya wis di atasnya yang tadi, hanya sekedar tawakal kepada teman wakilnya tadi. Kalau sudah bayi kepada ibunya itu tawakalnya sudah setingkat 80% lah. Bayi ini kula jenengan kula kadang anak kula umbulne malah nggoyu cekikian. Kula umbulne, padahal diumbulne niku lek kula mboten nangkep kan ceblok. Mestine kan nangis ngoten lho. Tapi mboten malah nggoyu, malah pengen diumbul-umbulne. Nah, ketika saya nangkap anak saya niku berarti kan anak saya itu ketika saya ngumpulin niku dia yakin saya itu nggak nangkep, pasti saya nangkep. Yang menjadikan dia tidak jatuh. Nah, ini diuji apapun oleh Allah, ya. Karena di dunia ini kan pasti semuanya akan diuji oleh Allah. Karena Allah itu ketandanya kalau idza ahabbal 'abd, Allah itu kalau sudah mencintai hambanya, maka yubtala, akan diuji oleh Allah. Tapi ujian Allah itu yaitu tadi supaya si hamba ini tadi itu ya, itu dia itu tambah kuat dalam segala hal dan dia itu akan
meningkat segala-galanya. Orang kalau diuji kalau lulus akan meningkat. Ya, dari tawakalnya, dari keyakinan imannya, ya, dari kesabarannya, banyaklah hikmah diuji oleh Allah itu banyak sekali. Nah, Nabi Ibrahim itu diuji ken ngorban ke putrane, hikmahnya nopo? Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah, semua keturunan Nabi dan Rasul itu tidak akan lahir kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Coba. Itu seandainya Nabi Ibrahim tahu ujiannya disuruh mengorbankan satu, terus semua anak putra wayah, dzurriyyahnya, cucunya sampai buyutnya sampai ke bawah sampai Rasulullah itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pasti ketika diuji itu akan ya senang karena hikmahnya luar biasa. Mengorbankan satu tapi seluruh keturunannya, bahkan beliau itu dijuluki apa? Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Nah itu juga perlu tawakal. Tawakal Nabi Ibrahim itu luar biasa. Masya Allah kalau diceritakan di dalam manu itu, pokoknya contoh-contohnya itu banyak ya. Kalau kita haji itu Sayyidah Hajar sama Nabiullah Ismail itu ketika perintahnya Allah disuruh untuk, kan beliau itu aslinya kan Palestina sana, ya. Nabi Ibrahim itu aslinya di daerah Palestina, jauh sekali. Disuruh hijrah ke Mekah. Mekah pada waktu itu belum ada Ka'bah, masih tandus, masih gersang, belum ada apa-apa. Itu Sayyidah Hajar sama, padahal masih kecil ya, Nabi Ismail pada waktu itu masih menyusu. Itu ditinggal kiambaan. Memang perintahnya Allah gitu, disuruh Nabi Ibrahim tetap ke Palestina, dakwah di sana, Sayyidah Hajar yang bakal nempati di Mekah. Padahal jaraknya di Mekah sampai Palestina itu 1000 kilometer lebih. Meh sami kalih Indonesia, Mekah. Ya, Mekah Palestina itu lebih sangat. Syam, daerah Syam, Asyam. Ya lebih dekat sih Mekah ke Palestina ya, tapi intinya masih jauh. Tapi dengan ketawakalannya Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar ya, akhirnya ya tambah Masya Allah, mulai banyak sekali para musafir, bahkan beliau mendirikan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail sampai membangun Ka'bah sampai sekarang akhirnya. Bahkan Zam-Zam itu kan juga barokah tawakalnya Sayyidah Hajar ya, ketika mencarikan air buat putranya ya. Nabi Ismail kan nangis, namanya anak kecil, nggak ada air, nggak ada apa, akhirnya lari dari Sofa Marwah sampai ke 7, akhirnya meluncur mengalirlah Zam-Zam itu tadi. Itu barokah tawakal. Tapi tawakal ini tetap dibarengi dengan usaha ya. Usahanya Sayyidah Hajar yang ke Sofa Marwah sampai 7 kali niku bentuk usaha. Nah ini mungkin kalau sampaikan untuk usaha, karena gini, usaha itu bukan membuat berarti ini kurang tawakalnya, bukan loh ya. Karena itu perintah. Itu termasuk ibadah, ngerti lho. Tawakal niku usaha niku termasuk apa ibadah, karena Kanjeng Nabi pun ketika ada sahabatnya ya, ketika ada di dalam hadis itu ada sahabat ketika ke Masjid Nabawi mau sholat, itu untanya nggak dicincang, nggak diikat. Namanya unta itu kan ya namanya makhluk hidup ya, pengennya jalan-jalan gitu. Terus kemudian, loh kamu kok nggak kamu ikat itu untanya? Tawakal tu Allah ya Rasulullah. Saya sudah tawakal kepada Allah, sudah cukup. Fahuwa hasbuh. Dawai Kanjeng Nabi, yaqil fatawakal. Cencang dulu itu untanya, baru fatawakal, baru tawakal. Jadi usaha itu bentuk ibadah. Perintah Gusti Allah ngoten. Ya, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Fa di situ itu adalah usaha. Ya kan kalau dalam Al-Qur'an kan gitu. Kun fayakun. Jadilah fa-nya itu usaha. Artinya jadi yaqil fatawakal ya, itu bentuk usaha. Jadi makanya wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Makanya ya, kalau dalam Al-Qur'an itu fa idza azamta fatawakal, kan enggak fa idza azamta tawakkal 'ala Allah, ya kan ada fa-nya. Nah, fa niku mempunyai makna kalau jangan lihat di tafsirnya itu usaha.
Jadi nggak instan, maksudnya kalau sudah niat ya udah tawakal, terus nggak ada faknya, nggak ada usahanya, nggak boleh. Nah, nanti usaha ini kalau seumpama katakan ternyata kok yang kita azam itu kok nggak ter dikabulkan oleh Allah, kita usaha ternyata gagal padahal sudah berusaha, ya, maka kalau kita sudah maksimal dalam usaha kita kok ternyata gagal, maka ya kita harus sabar. Berarti ini belum dikersakni dening Gusti Allah, mungkin ada sesuatu yang kurang baik bagi kita nantinya, kan bisa aja, ya. Jadi otomatis kalau usaha ini memang tidak menjamin hasil, tapi dengan usaha ini kita pasti dapat ganjaran saking ibadah. Kita kalau sakit berobat itu bentuk usaha. Kalaupun tidak sembuh, ya berarti kita dapat barokah dari ganjaran kita usaha berobat tadi. Dapat pahala dari kita sabar, dari usaha kita yang sudah berusaha untuk berobat kemana-mana itu ya. Nah, ngeten insya Allah kita walaupun usaha seapapun ya, kenapa kok kadang Allah gagalkan usaha itu, kadang supaya keyakinan kita itu tidak salah, maksudnya ya tan. Sumama kula itu setiap berobat kepada si dokter A, obatnya ini, mesti kok dikasih kesembuhan, semuanya yang berobat di situ pasti sembuh. Itu nanti khawatir keyakinan kita akhirnya kepada obat, bukan kepada Allah yang menyembuhkan, yang Zat Maha menyembuhkan. Khawatir kita hanya percaya kepada si dokter, akhirnya kita nggak percaya kepada ayat wa idza maritu fahuwa yashfin. Bahwasanya yang menyembuhkan itu hanya Allah. Dia hanya perantara. Nah, sama Allah itu kadang ini jodoh, kadang tidak, kadang kita usaha, kadang untung, kadang berhasil, kadang boten. Itu supaya kita itu tidak menghambakan, tidak meyakini ya usaha kita itu seperti Tuhan. Seperti sing iso ngasih kuasa, berikan manfaat atau madharat boten. Akhirnya sama Allah kadang dikabulkan, kadang tidak, kadang usaha itu berhasil, kadang tidak, kadang sembuh, kadang tidak. Itu supaya tadi keyakinan kita itu tidak berkurang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi enaknya apa? Sama Allah diganti dengan pahala. Walaupun gagal tapi kita dapat pahala dari usahanya. Ngoten nggih? Jadi itu tawakal sing nomor kalih. Tawakal sing terakhir ya, itu ibarat tawakalnya orang yang meninggal. Wong sedo pun itu kan dia akan pasrah total kepada yang mengurusi jenazahnya. Baik mau memandikannya, mau menguburkan ya. Itu total pasrah. Totalnya itu sama sekali namanya mayit ya, namanya orang meninggal. Itu kan sudah tidak ada lagi bentuk ikhtiarnya sama sekali. Nah, ini nanti yang tawakal yang sudah tingkatan tertinggi ya. Tawakal tertinggi itu jadi sama sekali itu benar-benar sumeleh pasrah nih Gusti Allah itu totalitas. Niki memang tingkatannya orang-orang khusus ya. Jadi karena sudah sampai ke tingkatan menanggalkan semua usaha kita. Nah, ini kok beda Ustaz dengan yang pertama. Kalau tadi suruh usaha kok ini kok malah nggak disuruh usaha karena beda keyakinannya. Ngeten loh ya. Contohnya ngeten. Bedanya tawakalnya orang mukmin yang amah tadi yang 1-2 sama yang terakhir yang ketiga yang tawakalnya sampai tingkatan tajrid tadi. Tajrid itu dalam arti dia dapat rezeki minallah itu tanpa usaha. Tapi dia itu sama sekali tidak ada ya dalam hatinya yang ini loh, makom ketiga yang tertinggi ini loh ya. Seperti mayit loh ya. Ini sama sekali memang tidak sedikit pun keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan pun tingkatan niki mboten napa, jenengan sing makom tajrid niki wau. Istilahnya sing kados tiang mayit sing pasrah total kepada yang memandikan. Dalam arti berarti istilahnya kalau keyakinan ya, istilahnya itu kayak gini. Namanya mayit itu kan berarti semua kula pengen dapat rezeki. Kok kula niku tasik, lah aku lek ora kerja terus mangan apa. Nah, ini kan berarti
Iki harus kerja, wong sing ngeten iki harus apa? Harus kerja. Ini orang kayak gini itu nggak mungkin mencapai makom yang ketiga. Bahkan pernah gini, kadang ini juga anu loh ya. Ini kalau salah paham, kadang malah dadek ini orang itu malah minta-minta. Orang itu malah akan jadi karena katanya pasrah kepada Allah tawakal. Akhirnya dia nggak kerja. Akhirnya dia sama Allah dikasih ujian nggak makan 2 hari aja. Terus minta-minta ke orang. Wah itu berarti ya durung lulus. Ketika ngaos hikam itu pernah kula tanglet oleh guru kula niku. Untuk mengetahui kalau kita itu makom tajrid atau makom kasab dalam masalah mencari rizki ya, apakah kita harus usaha atau kita nggak perlu usaha terus datang rizki sendiri? Itu gimana untuk mengetahui makom kita seperti tajrid atau masih makom kasab? Dawi guru kula gampil. Ditanya saya tuh, kamu sudah berkeluarga? Belum. Sudah punya istri? Sudah punya anak? Kalau sudah punya istri, oh sudah. Punya anak, sudah. Berarti kamu wajib untuk kasep. Makomnya kamu kasep. Makom harus berusaha. Dalam arti harus membuah itu usaha nopo kayak ya. Intinya kita harus berusaha. Karena apa? Kita tuh bawa anak, bawa istri, kewajiban kita harus menafkahi. Keyakinannya sampean, keyakinan kita sama istri anak kita itu kadang berbeda. Nah itu loh yang membuat kita harus wajib makomnya kembali ke makom kasab. Paham betul nih? Insya Allah paham ya. Terus kita punya anak, punya istri wajib makom kasab, harus kerja. Karena keyakinan kita kepada Allah belum seperti, walaupun kita sudah seperti mayit tadi ya, yang yakinnya sudah 100% sama Allah, tapi anak istri kita ya kan belum seiman seperti itu, sekuat itu, seyakinnya kepada Allah. Masih di makom tadi 1 dan 2. Berarti ya harus kita kembali harus apa ya istilahnya turun ya, istilahnya harus kasab, makom kasab. Makom tajrid bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang nggak punya tanggungan seumpama. Terus dia itu memang benar-benar yakinnya kepada Allah itu seperti orang mati tadi. Nah, tapi kalau apa ya istilahnya kalau kalau teng kampus teng santri-santri ini ya wis usaha mawon. Karena bagaimanapun itu walaupun gagal kita masih dapat pahala dari usahanya itu. Karena Allah itu yang memberi kita akal, memberi kita itu usaha dalam arti kita itu bisalah seumpama akhirnya nggak minta-minta dengan cara apa? Kita kerja. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ketika baru dilantik menjadi khalifah, ada dalam manunya itu, hikayat sahabat itu, beliau itu kemudian masih bawa kain mau ke pasar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang yang paling imannya yang paling tinggi ya, kepada Allah. As-Siddiq, orang yang paling istilahnya memulai yakinnya kepada Rasulullah itu sudah 1000%. Bahkan imannya seluruh umat Kanjeng Nabi itu kalau dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kuat iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Daunnya kalau dalam kitab itu seperti itu. Nah itu aja ketika nopo baru dilantik khalifah beliau masih bawa nopo baju karena beliau tuh memang sebelum jadi khalifah jualan tempat tapekan, jualan kain, jualan baju, jualan nopo. Karena yang paling barokah mau jualan itu usahanya. Ya walaupun semuanya barokah tapi dawuh Kanjeng Nabi itu memang jualan itu kan kalau jujur itu at-tujar ma'asiddiqin wasyuhada wassalihin. Di surga itu kalau dia jujur, para pedagang-pedagang itu nanti dikumpulkan bersama syuhada wassalihin. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau dilihat dari ceritanya yang sahabat yang paling mulia ya kepada Allah itu aja sahabat Kanjeng Nabi yang paling dicintai Rasulullah aja ketika beliau mau setelah dilantik jadi khalifah aja masih kerja. Tapi akhirnya nggak boleh ya. Sayyidina Umar itu kemudian ketemu loh. Mau kemana ente Abu Bakar Siddiq? Saya kok bawa kain mau jualan Umar. Seperti biasanya. Masa saya nanti terus mengandalkan gini-gini gaji dan lain-lain. Ya, kamu ini sudah beda. Kamu ini sudah tanggung jawabnya sudah seluruh umat muslim seluruh dunia ya harus
urusan kamu yang itu aja diutamakan. Nanti kalau urusan nanti kamu untuk anak istrimu itu biar untuk dari Baitul Mal. Ya kalau sekarang itu ya gaji dari apa itu kekayaan negara itu pada waktu itu ya di Baitul Mal namanya. Akhirnya ya jadi seperti itu. Ya. Intinya ini maksud kulon itu suruh milih lebih baik yang usaha itu. Kalau makom tajrid itu memang kalau bisa itu makom kita ini ya, jangan ke apa ya belum saatnya untuk ke sana itu. Itu kadang untuk yang kepepet nggak masalah. Untuk yang kepepet itu bukan menyengaja tapi memang dalam kondisi kita kepepet. Kepepet itu ngeten loh. Contohnya kathah nggih bahkan teng critane Wali Songo. Ada kulon niku gadah anu. Cerita ini hak ini cerita mboten anu. Jadi guru kulon niku ketika dakwah namanya di negara Arab itu rata-rata itu kan padang pasir. Kulon niku mireng pokoknya ini sudah anu. Jadi ada Khodime Habib itu yang anu dia itu jadi pas dakwah ke sebelah apa ke daerah Oman itu kan harus melewati padang pasir panjang. Dilalah itu bensin yang di kendaraan beliau itu habis bensinnya. Terus namanya padang pasir kan buat zaman itu ya kan belum ada namanya pom. Kalau sekarang udah lumayan banyak ya pom-pom di tengah padang pasir. Kalau dulu kan masih jarang. Itu daunnya beliau itu agak anu yang di belakang apa ada apa? Adanya hanya air mineral ini. Wah, Syekh, ya udah, Bismillah, dikasih itu aja. Mau itu kita udah kepepet ini, gak, kalau nanti nggak ada bensin, ya kita di tengah padang pasir kayak masih beratusan kilo ya. Sana itu kalau udah padang pasir kota sekian balik, nanti haji ini ratusan kilo masalah. Jadi nggak mungkin bisa pemulai nggak bawa bekal, ya bisa meninggal tenan, ngerti loh. Intinya singkat cerita dikasih air dan itu barokah, masya Allah ya karena mungkin karena niatnya juga mau dakwah mau menilai kalimatillah itu bisa jalan mobil itu padahal diisi apa air mineral ya, ini keyakinannya beliau yang luar biasa dan kondisinya kepepet ngerti loh. Kulo nate sampai kemudian itu karena cerita itu masyhur nggih pernah kulo niku kali rencang kan kalau gak ada motor juga ya pas di sana itu karena untuk ke Ribat Arim, ke Darul Mustafa, kemana-mana. Akhirnya kita itu juga gitu, kadang kehabisan bensin, ayo nyoba yuk kasih air, kasih air langsung turun mesin, mati gak bisa dihidupin. Ngawur pengen nyontoh gurunya tapi belum makomnya. Wah ini gak bisa diulangi ini. Karena kondisi saya nggak kepepet, keyakinan kita belum setinggi keyakinan guru-guru kita ya. Dan ini memang sengaja kayak ngetes kan ini kurang ya malah anu mungkin dikapok-kapok nih. Aneh-aneh. Enggak ini maksudnya jadi enggak kadang itu untuk urusan tajrid itu untuk seperti itu cerita itu tawakal yang langsung itu kadang butuh yang namanya kepepet juga selain keyakinan yang seperti orang mayit, seperti orang yang sudah nggak punya kekuatan untuk ikhtiari, tapi juga harus dia harus benar-benar kepepet kadang itu gitu. Baru itu bisa diaplikasikan. Lek belum ampun nyoba-nyoba bahaya. Nah, kalau pernah mbak masalah. Kadang kita pernah dengar juga ya, ada berita itu ada orang itu di tengah lautan terus dia termampung-mampung sampai 7 hari 7 malam. Ini kan secara ilmu medis bukan hanya seminggu ya pada waktu ya di YouTube itu sampai di TV masuk kok kemarin hampir 1 bulan atau berapa gitu loh kemampul. Jadi dia itu ceritanya nelayan terus gimana ceritanya terus perahunya kebalik atau apa terus dia itu sampai di nelayan dari Filipina apa mana itu yang nemukan itu beritanya itu kalau di wawancarai katanya hampir 1 bulan itu nggak makan hanya dia minum di air asin kayak lautan itu kan nggak seperti air mineral kayak gini kan ya itu malah jadi tambah haus itu. Yang aneh itu malah dia masih hidup. Ini kan berarti kan
Kalau sudah Allah mentakdirkan dia hidup kan itu karena tawakalnya juga kepepet tadi itu mungkin ya. Terus akhirnya dia sama Allah dikasih umur yang masya Allah ya karena ya itu tadi kembali kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Udah cukup. Jadi di surah At-Tolak ayat 3. Nah, ini yang menarik niku kalau mau niku yang banyak memerintahkan takwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kemudian wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ayat-ayat yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan menjadikan semua usahanya itu dimudahkan oleh Allah. Itu ada di surah yang namanya surah At-Tolak. Orang itu kebanyakan perceraian itu ngapunten. Jadi setelah ditanya diwawancarai, kebanyakan itu dari masalah ekonomi. Perceraian yang ada di baik di Malang maupun di mana-mana itu ya. Itu ternyata itu karena masalah ekonomi. Mbuh itu suaminya yang kerja kemana-mana terus nggak nggak mendapatkan hasil atau apa, atau yang kurang sabarnya si istri atau juga kebalikannya. Intinya itu ternyata sebabnya itu adalah karena itu tadi perceraian itu terhadap ekonomi. Makanya di surah At-Tolak itu banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan kita masalah keyakinan kita kepada Allah. Ya tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Itu semuanya di surah At-Tolak. Itu menunjukkan apa? Maksudnya itu memang perlu selain memang kita usaha apa dalam pernikahan dalam berhubung apa rumah tangga itu perlu sekali tentang dibekali yang namanya takwa, keyakinan kepada Allah. Jadi harus belajar masalah itu keyakinan itu supaya nopo tidak sampai terjadi perceraian gara-gara cuman hanya ekonomi. Nah itu leres nggih. Ada sebagian karena selingkuh, betul. Ada masalah nggih, macam-macam lah nggih. Cuma kalau di survei itu yang masalah ekonomi itu lebih banyak ya. Yes, karena mungkin masalah ya itu tadi banyak ya ujian Allah itu kan bagi orang yang berumah tangga itu kan ya macam-macam. Nggih niki monggo wonten kula buka pertanyaan, pilih wonten. Nggih monggo apa? Nggih. Suruh pergi berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa diberi ongkos, tanpa diberikan khusus jalan A ke B. Maka tesnya seperti itu. Nggih ngaten. Nggih, memang ada beberapa pesantren yang seperti itu. Itu lakon, biasanya itu pondok-pondok yang lebih kepada pondok-pondok yang istilahnya yang lebih ke belajar yang namanya tauhid. Karena pondok itu macam-macam, Mbah. Jadi wonten pondok niku sing background pondok pesantren Quran, ada yang kitab, ada yang memang pondok pesantren kejadukan. Apa ya istilahnya untuk persilatan ke apa ya kayak pokoknya babakan kejadukan dan lain-lain. Terus ada yang pesantren itu yang untuk benar-benar murni keyakinan, belajar tauhid. Nah, ini biasanya pondok yang kayak tadi ada lakon-lakon seperti itu, yang pondok yang kejadukan itu tadi, yang pertama, yang kedua itu atau yang pondok-pondok yang digembleng yang namanya masalah tauhid. Tapi itu ada syarat-syaratnya sebenarnya. Tapi kadang syarat-syaratnya itu ya ini nggak dilakoni. Santri itu ya namanya santri untuk sing beling ya untuk sing beling itu kadang ya malah
Waduh, sing jaluk-jaluk barang ngoten niku, wah iki repot. Padahal itu larangan. Minta-minta ke sesama itu larangan. Kalau diberi nggak masalah, tapi lek minta itu nggak boleh. Kadang yo sing lakon-lakon itu kadang minta-minta. Kalau dereng maem sudah 3 hari nyuwun ini, nah, ini sudah nggak boleh. Kalau diberi maka, nah ini makanya bentuk keyakinannya kepada Allah diuji di situ. Selain itu memang ada sebenarnya mereka itu disuruh bukan ke pondok ini, tapi itu lakonnya itu adalah untuk sebenarnya kembali lagi kepada syiar kepada Allah. Itu sebenarnya untuk li'alai kalimatillah. Jadi ketika guru itu memerintahkan untuk lakon itu ya, itu sebenarnya bukan ada tujuan, istilahnya tujuannya ke pondok ini atau ke daerah ini bukan, tapi lebih kepada tujuannya itu adalah di mana Allah itu akan menempatkan dia di mana dan di mana di situ dia akan lulus. Maksudnya ya kan? Jadi mereka itu tanpa tujuan sebenarnya. Tapi tujuannya murni sebenarnya adalah untuk ilai kalimatillah, untuk pertama untuk dakwah. Aslinya untuk dakwah. Yang nomor 1 itu. Jadi supaya orang itu melihat dia itu akhirnya bisa yang mestinya dia maksiat, akhirnya melihat dia akhlaknya yang baik, akhirnya jadi ikut, akhirnya nggak jadi maksiat. Orang-orang jalan sumama yang biasanya ikut sama dia, akhirnya dia jadi nggak jadi. Jadi di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya kan? Di ayat tersebut sebaik-baik di antara kalian adalah umat yang mana ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia, yang mana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi keluarnya itu ketika melihat kemaksiatan dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Lakonnya itu sebenarnya untuk itu. Tapi kadang malah digawe sing aneh-aneh lakonnya itu. Jalan ke sana terus nggak ada malah minta-minta, malah menjadikan beban kepada saudaranya yang lain. Nah, itu namanya nggak sesuai SOP. Akhirnya jadi fitnah di masyarakat. Kulo lek nate langsung nyurvei pondok-pondok yang bersangkutan ngoten. Jadi keluarnya itu untuk dakwah, li'alai kalimatillah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dimanapun dimana dia sama Allah ditempatkan, gak peduli. Dan itu hanya dibatasin waktu maksimal 40 hari, Pak. Lempon 40 hari harus kembali. Karena apa? 40 itu yang nanti akan menjadikan sosok si yang lakon ini, dia akan benar-benar berubah. Sama Allah dia akan dirubah oleh Allah. Dan ketika wae sholat ya wajib sholat, ngoten kemudian terus melakon akhir wae sholat gak sholat karena mengakuni lakon, ya itu berarti gak sesuai SOP itu pasti gagal itu, ya. Karena gak membawa syariatnya. Jadi tetap dibekali syariat, bukan hanya tentang masalah keyakinan mawon. Ngoten ya. Memang perlu, cuman ya kadang ada yang disuruh uzlah itu disuruh tapa, kayak topo ngoten. Jadi dia nggak makan, nggak minum, suruh diam di goa atau di pucuk gunung apapun ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Nanti tergantung mursyid gurunya itu merintahkannya kemana. Guru kulon itu nanti sampai kali guru ini diutus tapai sampai 2 tahun, nggak makan, nggak minum 2 tahun, masih hidup sampai sekarang. Sekarang sudah meninggal, kemarin Ramadan yang kedua ini kemarin sudah 1000 hari. Nah ini kayak gini nggak bisa ditiru loh, ya. Ngosan jenengan kemudian tak jajal topo 2 tahun. Wah, bahaya nih. Ini yang tahu hanya mursyid, guru. Iki bakalnya kuat, bakalnya mboten. Saya itu nih, kalau mboten saksi hidup. Kalau masalah santri nih. Sekarang yang gantikan putranya sudah sedo kemarin 1000 harinya. Sekarang sudah diganti putranya. Ya yang kulo nate bahas masalah Mi'raj itu loh ya. Itu memang perjalanan guru kulo. Ya karena beliau sudah lulus
ya uzlah selama 2 tahun niku wau. Bukan 2 tahun tapi 20 bulan ya, Afan. Jadi 20 bulan, enggak sampai 2 tahun. 20 bulan. 20 bulan berarti kan kurang 4 bulan sudah 2 tahun. 20 bulan beliau itu. Itu katanya itu sampai Nyun Sewu mau dimakan pertama itu setelah beliau lulus itu ya, itu nggak bisa diberi makan langsung, jadi harus dikasih uapnya makanan dulu. Setelah dikasih uapnya makanan, baru dikasih air, baru dikasih. Jadi setelah kosong itu untuk mengisi itu harus lewat terano. Jadi masih nggih adaptasi lagi kepada makanan. Ini kayak bayi lagi. Bayi itu kan kalau pertama nggak boleh yang kasar-kasar, ya kayak gitu. Harus susu dulu, asinya ibunya. Itu. Ibu, cerita kiai saya itu gitu, perjalanannya itu. Setelah uzlah itu sama gurunya 20 bulan. Wah, Masya Allah itu kalau nggak orang terpilih nggak mungkin bisa lulus, bisa mati. Malah, kalau secara medis, Winten, orang itu kalau nggak makan, nggak minum, maksimal berapa bertahan? 1 minggu? 1 minggu nggak makan nggak minum meninggal itu kalau secara medis loh ya, ini kalau secara medis loh ya. Tapi Yai Kulon itu 20 bulan, hampir 2 tahun. Ya kayak Sunan Kalijogo ceritanya itu hak loh itu Sunan Kalijogo itu. Ya seperti itulah. Nah itu contohnya lagi. Wah itu lakon apa bang? Ngelakon nih gue ya, lakon juga ya. Itu gini loh ya, lakon itu kenapa kok bisa hidup seperti itu? Karena tadi Pak, yakin dia kan ujiannya itu ujian yakin tadi itu loh. Ya, nggih pun iki wedale anu ya. Insyaallah nanti kita bahas untuk yakin tawakal ya. Ini babnya memang sesuai ini. Nggih pun ngoten. Semoga-moga barokah, manfaat, tambah keyakinan tawakal kita kepada Allah tambah kuat, ya.